Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Rada Krisnamaswari dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada pagi hari ini saya akan mempraktikkan CSL Basic Respiratory Examination. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Rada, dokter yang bertugas mega klinik hari ini. Bapak atas nama siapa? Pak Chandra. Pak Chandra, usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Alamatnya dari mana? Di Payangan. Payangan. Pak Chandra bekerja sebagai apa? Wira swasta. Wira swasta. Kalau saya boleh tahu, Bapak kesini ada keluhan apa ya? Batuk. Batuk. Batuknya itu batuk berdahak atau batuk kering, Pak? Batuk kering itu. Batuk kering. Timbul batuk kering itu sejak kapan ya, Pak? 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Lalu apakah batuknya itu terjadi terus-menerus sepanjang hari atau di saat tertentu saja? Sepanjang hari. Sepanjang hari. Lalu apakah batuk kering itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Mengganggu. Lalu apakah batuknya mengganggu waktu tidur Bapak? Mengganggu. Lalu untuk batuk keringnya sendiri, apakah ada hal-hal yang mungkin menjadi memicu terjadinya batuk tersebut seperti pada saat dingin atau melakukan aktivitas tertentu? Tidak ada sih, Dok. Tidak ada. Lalu apakah Bapak merasa batuknya ini semakin memburuk atau bagaimana nih Pak? Memburuk sih, Dok. Semakin memburuk. Lalu sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami batuk seperti ini? Tidak ada. Tidak. Lalu apakah keluarga Bapak pernah mengalami batuk seperti ini? Tidak. Tidak. Lalu untuk Bapak apakah memiliki riwayat penyakit lain terdahulu? Tidak ada, Dok. Baik, tidak ada. Lalu untuk lingkungan kerja Bapak, apakah teman Bapak atau rekan kerja Bapak pernah mengalami seperti ini? Tidak ada. Baik, tidak ada. Apakah ada keluhan lain lagi, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saya ulangi ya Pak. Bapak Chandra usia 20 tahun, berasal dari Payangan dan bekerja sebagai wira swasta. Bapak mengeluhkan batuk kering yang terjadi sejak 5 hari yang lalu, dan batuk tersebut terjadi sepanjang hari hingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga waktu tidur Bapak. Sebelumnya tidak ada hal yang memicu batuk tersebut. Lalu Bapak tidak memiliki riwayat penyakit terdahulu. Selain itu keluarga Bapak juga tidak memiliki gejala seperti ini. Selain itu rekan kerja Bapak juga tidak memiliki gejala seperti ini. Selanjutnya Bapak merasakan batuk tersebut memburuk sejak 5 hari yang lalu. Apakah benar Pak? Baik, sebelum saya akan melakukan pemeriksaan respirasi kepada Bapak. Jadi pemeriksaan ini saya akan memeriksa dinding dada bagian depan dan belakang Bapak, dan pemeriksaannya terdiri dari inspeksi dengan melihat, palpasi dengan menekan, perkusi dengan mengetuk dengan jari, dan auskultasi menggunakan stetoskop. Jadi sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, di pemeriksaan ini saya akan minta Bapak untuk melepaskan baju bagian atas. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, Bapak silakan menuju ke ruang pemeriksaan ya. Baik, di sini saya akan lanjutkan ke pemeriksaan fisik. Baik Bapak Chandra, karena Bapak sudah melepaskan baju bagian atasnya, Bapak dapat duduk di sini menghadap ke sana ya. Jadi, saya akan mulai pemeriksaan yang pertama, yakni inspeksi. Jadi, di sini saya akan lakukan inspeksi secara statis dan dinamis. Pertama-tama, Bapak dapat berdiri dengan tegak. Jadi, setelah saya lakukan inspeksi dengan cara melihat, saya tidak lihat adanya pembesaran, dan juga saya tidak lihat ada massa lesi dan deformitas. Selanjutnya, bentuk dada bagian belakang Bapak itu tampak simetris antara bagian kanan dan kirinya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi secara dinamis. Bapak dapat bernafas dengan dalam ya.
Bisa diulangi, Pak? Baik, setelah saya lakukan inspeksi dinamis, saya tidak lihat adanya keterlambatan gerak maupun retraksi. Selanjutnya, saya akan lanjutkan ke pemeriksaan palpasi dengan cara menekan di beberapa titik. Bapak bisa diberitahukan apabila terdapat nyeri tekan ya, Pak? Baik, apakah ada yang terasa nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, di sini saya tidak rasakan juga, tidak ada massa dan juga tidak ada tanda-tanda patah tulang. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan menilai pengembangan dinding dada Bapak. Jadi di sini saya akan menaruh ibu jari saya di daerah kosta atau rusuk ke-10 dan juga 4 jari lainnya di sebelah pinggir. Jadi di sini saya akan tarik ke arah tengah yang akan terasa seperti cubitan ya, Pak. Bapak bisa bernafas dengan dalam. Bisa diulangi lagi, Pak. Baik. Jadi di sini berdasarkan hasil pemeriksaannya, saya lihat tidak ada tanda-tanda kelainan dan juga tidak ada keterlambatan gerak. Saya lanjutkan dengan pemeriksaan frenitus taktil atau menilai getaran Bapak. Selanjutnya, saya akan menaruh telapak tangan saya di beberapa titik dan juga Bapak diharapkan menyebutkan angka 99 ya, Pak. Baik, bisa disebutkan. 99 99 99 99 Diulangi, Pak. 99 99. Baik, jadi setelah saya lakukan pemeriksaan tadi dan juga setelah Bapak menyebutkan angka 99 tadi, saya lihat bahwa semakin turun getarannya itu semakin melemah. Hal ini disebabkan karena pada saat di atas itu terdapat organ paru yang berisi udara dan juga di bagian bawahnya itu terdapat saluran pencernaan. Selain itu, di bagian lapangan paru kanan dan kiri Bapak itu getarannya tidak sama besar, yakni pada lapangan paru bagian kanan itu getarannya terasa lebih besar dibanding yang bagian kiri ya, Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi dengan cara mengetuk-ngetuk di beberapa titik untuk mengetahui bunyi bagian dada belakang Bapak. Baik, di sini setelah saya lakukan perkusi, saya dapatkan bahwa bunyinya itu dari atas ke bawah itu sonor keredup dan juga bunyi dari bagian kanan kirinya itu tampak sama dan itu artinya normal ya, Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tindakan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Jadi di sini saya akan lakukan pemeriksaan membran stetoskop di beberapa titik. Bapak bisa bernafas dalam. Baik, bisa diulangi, bernafas lagi. Bisa diulangi, Pak. Bisa diulangi. Baik, diulangi.
bernafas lagi. Baik, bernafas lagi, Pak. Bisa diulangi kembali. Baik, bernafas lagi. Baik, bernafas lagi, Pak. Baik, sudah, Pak. Jadi berdasarkan pemeriksaan auskultasi yang saya lakukan tadi, saya tidak mendengar adanya suara-suara tambahan pada pernafasan Bapak, dan juga tadi suaranya itu tampak normal sesuai dengan baku rujukan ya, Pak. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan dinding dada bagian depan Bapak. Sebelumnya Bapak dapat tidur terlentang di sini. Baik, di sini Bapak dapat tidur dengan posisi rileks nih, Pak. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan seperti yang tadi. Yang pertama yakni saya akan lakukan inspeksi secara statis. Baik, di sini saya lihat dinding dada bagian depan Bapak itu tampak normal, bentuknya simetris antara bagian kanan dan kirinya, dan tidak tampak adanya massa, lesi maupun deformitas. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi secara dinamis. Bapak dapat menarik nafasnya. Baik, diulangi kembali, Pak. Baik, setelah saya lakukan penglihatan tadi, saya lihat bahwa gerakan dinding dada Bapak itu tampak normal dan tampak sama, dan tidak adanya keterlambatan gerakan. Selanjutnya saya akan lakukan palpasi, yakni penekanan di beberapa titik. Bapak bisa diberitahukan apabila terdapat nyeri pada saat saya menekannya. Baik, apakah ada bagian yang terasa nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada bagian depan. Jadi di sini saya akan menaruh ibu jari saya di daerah iga ke-10 dan 4 jari di sampingnya, seperti gerakan yang tadi, dan terasa seperti sedikit cubitan. Baik, Bapak bisa bernafas. Baik, diulangi lagi, Pak. Baik, sudah. Jadi saya lihat di sini tidak adanya keterlambatan gerakan dan tampak normal. Selanjutnya, sebelumnya saya akan Bapak saya harapkan untuk bernafas normal, dan sebelumnya saya akan melihat bagaimana pergerakan nafas Bapak. Baik, setelah saya lakukan penglihatan tadi, saya lihat bahwa frekuensi pernafasan Bapak itu normal, yakni 18 kali per menit, dengan iramanya itu teratur. Selain itu, saya tidak melihat, saya melihat usaha bernafas Bapak itu tampak normal, dan juga saya tidak melihat adanya tanda-tanda kelainan. Lalu saya akan lanjutkan ke pemeriksaan fremitus taktil Bapak.
Jadi di sini saya akan melakukan penekanan dengan pinggir jari saya dan juga telapak tangan saya di beberapa titik, dan Bapak diharapkan menyebutkan angka 99. Bisa disebutkan? 99 99 99 99 99 99. Bisa diulangi lagi, Pak? 99 99. Baik, di sini setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, dari getarannya itu dari atas ke bawah itu juga semakin menghilang dan semakin lemah getarannya, karena di bagian atas itu terdapat paru-paru yang mengandung udara dan juga di bagian bawah terdapat saluran pencernaan. Selain itu, saya tidak melihat adanya getaran antara bagian lapangan paru kanan dan kirinya itu lebih keras getarannya di bagian paru kanannya, nih Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan teknik perkusi. Jadi di sini saya akan mengetuk beberapa bagian pada dinding dada bagian depan Bapak. Baik, setelah saya lakukan tindakan perkusi tadi, saya mendengar adanya bunyi sonor keredup, dan itu merupakan hal yang normal sesuai dengan baku rujukan. Jadi saya juga tidak mendengar adanya tanda-tanda kelainan, ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan tindakan auskultasi dengan menggunakan membran stetoskop. Baik, di sini saya harapkan Bapak menarik nafas apabila saya memindahkan dari satu titik ke titik lainnya, ya Pak. Baik, bisa tarik nafasnya, Pak. Bisa tarik nafasnya, Pak. Bisa tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafasnya, Pak. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Baik, diulangi, Pak. Tarik nafas lagi. Baik, di sini setelah saya melakukan tindakan auskultasi tadi, saya tidak mendengar adanya bunyi tambahan pada saat Bapak bernafas, dan semuanya tampak normal. Dan mohon maaf sebelumnya, saya akan melakukan tindakan perkusi dari dinding bagian saya akan lakukan tindakan perkusi, yakni menilai batas batas paru dan jantung Bapak. Jadi saya mulai perkusinya dari angulus sterni, lalu menuju ke linea sternalis kiri. Jadi di sini saya akan mengetuk hingga terdapat bunyi sonor keredup. Baik, di sini saya dengar suara redupnya itu terdapat di sela iga keempat Bapak, dan artinya itu hal yang normal. Selanjutnya saya akan menilai batas paru dan hati Bapak. Jadi saya mulai pemeriksaannya dari angulus sterni menuju ke sela iga kedua dan turun ke bawah.
Baik, di sini setelah saya melakukan perkusi dari linea mid clavicularis kanan turun ke bawah, saya dapatkan suara redupnya itu terdapat di sela iga ke-8 Bapak, dan itu merupakan hal yang normal sesuai dengan baku rujukan. Jadi untuk pemeriksaan dada bagian depan dan belakang Bapaknya sudah selesai. Jadi Bapak bisa kembali ke ruangan yang tadi ya Pak, dan bajunya bisa dipakai kembali. Baik, Bapak Chandra. Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, saya mendapatkan hasil pemeriksaan, yakni semua pemeriksaan Bapak itu tampak normal, tidak adanya tanda-tanda kelainan, patah tulang maupun yang lainnya. Selanjutnya untuk pernafasan Bapak sendiri itu frekuensinya normal, yakni 18 kali per menit dengan irama teratur. Selain itu usaha pernafasan Bapak juga tampak normal dan tidak adanya tanda-tanda kelainan. Jadi di sini saya akan memberikan obat untuk mengatasi batuk Bapak, dan obatnya itu dapat dikonsumsi selama 5 hari ke depan. Apabila tidak ada tanda-tanda membaik, Bapak bisa kembali lagi ke sini. Baik, saya akan meresepkan obatnya. Bapak Chandra, apakah ada pertanyaan? Halo. Baik. Ini obatnya dapat ditebus di apotek ya Pak. Terima kasih dok. Terima kasih Pak.